Halo rekan-rekan trader, pada kesempatan ini saya membuat satu video untuk melengkapi materi belajar forex yang saya webinarkan pada awal pekan lalu, yaitu tentang likuidasi. Oke, teman-teman, ini adalah grafik Euro USD 30 menit. Ini adalah simulasi. Nah, teman-teman semua, apa sih yang dimaksud dengan likuidasi? Level likuidasi apakah sama dengan level support dan resisten atau supply dan demand? Eee, pada intinya sama saja, yaitu pada level ini di mana kebanyakan pemain retail atau pedagang eceran menempatkan pending order, buy limit maupun sell limit beserta dengan stop loss-nya ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini merupakan level support atau level demand lanjutan di sini. Nah, ketika harga beranjak naik mendekati tingkat resisten di sini, ini merupakan level likuidasi juga. Maksudnya di sini adalah banyak orang menempatkan sell limit di sini, banyak orang menempatkan buy limit di sini, banyak orang menempatkan sell limit di sini, banyak orang menempatkan buy limit di sini. Oke. Tetapi ada kalanya eh, pemain besar tahu dengan strategi transaksi yang biasa dilakukan oleh pedagang yang menganut sistem support dan resisten. Jadi mereka memahami betul dan bagaimana perilaku dalam penempatan stop loss. Kalau pemain retail kan suka menempatkan stop loss di sini ya, minimal ya, 10 poin atau 5 poin dari shadow. Demikian juga pada bagian atas, mereka lebih suka menempatkan stop loss kira-kira 5 atau 10 pip di sini. Nah, kadang-kadang sudah kena stop loss harga baru turun. Nah, ini namanya stop loss hunter di sini ya. Atau likuidasi trap. Karena pemain besar mengerti betul perilaku dari pemain retail. Karena tempat pending order dan stop loss ini penuh dengan uang di sini ya. Jadi sering kalau SL yang coba di retest atau support yang di retest terus itu kadang-kadang kelebihan. Kita menyebutnya sebagai false breakout. Kita sering menyebutnya sebagai false. Ini false ini. False breakout ini. Ya kan? Sudah lewat harga turun kembali. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa SL itu sering kena kena makan, habis itu harga baru beranjak sesuai dengan arah yang kita mau gitu loh. Oke. Pada level yang penuh dengan duit di sini, kalau dia sudah breakout, berarti ini akan menjadi level likuidasi ke depannya atau level support resisten ke depannya. Dan ini penting karena di sini pemain retail sering tambah posisi di sini. Oke, pada chart yang sekarang ini kita lihat ini merupakan kantong likuidasi di mana banyak orang menempatkan sell limit di sini. Tetapi hati-hati, harga tuh suka melebihkan harga untuk memakan posisi tersebut. Jadi kalau menempatkan pending order, ya itu tergantung masing-masing ya. Kalau sebagian orang lebih suka taruhnya di sini, eh, apa namanya, pendingnya sekitar 60 poin misalnya ya. Dia taruh 60 poin dari sini. SL-nya katakanlah 30 poin, seperti ini. Dia lebih suka begitu. Sorry, bukan 30 poin di sini ya. Ini berapa poin sih? Saya order langsung dengan, oh sorry. eh dari sini ke sini kurang lebih sekitar 60 pip ya. 60 pip ya ini ya. Benar nggak sih? Oh, sorry, kok 600. 60 pips. Asal 30 lah ya. Sell limit di sini. Oke. Sell limit di sini. Nah, ini kan sudah dua resisten dan kemungkinan membentuk arah yang lebih ke atas ya. Kalau lihat biasnya ya. Dan di sini merupakan kantong likuidasi pada range yang lebih kecil. Dan kita coba jalankan sementara waktu. Nah, ini terdapat SR Hunter di sini ya. Kalau kita lakukan pending order dengan jarak stop loss yang terlalu tipis seperti ini kebanyakan kena SL ini. Kebanyakan kena SL.
Jadi bagaimana benar-benar valid untuk kita ikuti. Nah, teman-teman bisa melihat ada perubahan struktur nggak? Misalnya di sini ada 4 candle yang naik dan di sini ada 3 candle yang turun melebihi 4 candle. Nah, ini memberikan satu informasi bahwa di sini sudah terjadi breakout struktur ya. Artinya struktur gelombangnya ini sudah dipecahin. Gelombang naik, gelombang turunnya sudah dipecahin di sini. Oke. Nah, ini adalah merupakan signal yang buat kita untuk melakukan entry entry sell ya. Oke. Jadi gimana kalau sudah begini? Kalau begini ya kita harus tetap taruh stop loss itu di atas stop loss hunter di sini. Kurang lebih sekitar 85 pips ya. SL-nya ya. 85 pips. Kemudian targetnya di mana? Targetnya boleh menggunakan 1:1. Yang jelas harga akan kurang lebih jatuh di sini. Kalau dia kuat ke sini, kalau lebih kuat ke sini, lebih kuat lagi ya bisa ke bawah juga gitu ya. Oke, 85 kita ambil satu perbandingannya 1:2 ya, kira-kira 150 pip misalnya. Kita lakukan sell atau ya kita sell aja ya. Terus kita jalankan. Nah, teman-teman perhatikan harga level likuidasi yang sebelumnya ini terjadi pemantulan di sini. Terjadi pemantulan. Oke. Tapi yang jelas harga ini apakah sudah boleh masuk untuk buy dengan adanya pembalikan pada level di sini. Kalau kita perhatikan dari strukturnya, selain dia pecah struktur yang pertama, di sini juga terjadi struktur yang kedua yang dia pecah, kemudian struktur yang ketiga yang dia pecah di sini. Oke, jadi ini masih lebih cenderung ambil posisi sell di sini ya. Jadi kalau kita ambil posisi sell di sini, nah kita nggak bisa tempatkan stop loss selebar ini, paling stop lossnya kita di sini. Karena pada bagian di sini ketika terjadi breakout di sini ini ada level supply ya. Jadi kita bisa tempatkan sell-nya itu saya tambahkan kira-kira 10 pips untuk sell ini. Jadi acuannya sudah kepada acuan sell ya. Karena di sini level ini merupakan level likuidasi di sini. Yang sebelumnya di sini ya. Jadi ini adalah jarak ideal untuk melakukan sell di situ. Oke. Jadi level likuidasi, nah di sini kan orang sudah mulai tambah pending order ya, buy limit, buy limit, buy limit. Tapi hati-hati ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ini bisa bisa terjadi yang namanya sell hunter di situ. Jadi harus waspada karena semakin banyak dites itu bisa bisa jebol ya, bisa jebol kembali. Nah di sini juga banyak orang melakukan pending buy di sini ya, karena ini di sini sudah uh, buy buy maupun buy limit yang di sini. Kalau dia tempatkan stop lossnya di sini, itu sudah kena SL ya. Ini stop loss hunter di sini. Oke, pada bagian bawah di sini kita punya di sini. Nah, ini adalah tingkat supportnya. Kita lihat ini terjadi konsolidasi. Kita lihat ke depannya. Oke ya. Nah, kita akan masuk posisi ketika uh, ada breakout struktur ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, 3 candle turun ini sudah dimakan sama candle naik. Jadi ibaratnya kalau kita akumulasikan ini sudah terjadi pergeseran minat atau sudah membentuk pola bullish engulfing. Jadi kita bisa melakukan buy SL-nya di sini ya. Kira-kira 100 pip lah ya SL-nya. 100 pip kita ambil TP-nya 200 pip ya, 1:2 deh kita coba ya. Boleh buy, boleh buy limit. Boleh buy, boleh buy limit. Nah, kalau diperhatikan di sini juga terjadi breakout struktur di mana jadi polanya sudah break struktur dan ini merupakan sudah retest ya di sini. Jadi kita bisa tempatkan target sebenarnya targetnya di sini. Nah, untuk target ya, target yang paling logis berada di sini. Target yang paling logis.
Karena di sini terjadi level likuidasi. Jadi level likuidasi ini kalau dia break lagi, berarti ini sudah breakout lagi. Berarti kemungkinan harga bisa lanjut ke atas untuk sampai target. Tapi kalau misalnya nggak sampai target dan harga itu tidak ada breakout struktur yang jelas, maka kita harus keluar dari posisi itu. Oke, seperti ini kan sudah enggak ya, sudah balik ke sini, balik ke area retest. Sebenarnya daerah sini kita bisa melakukan buy lagi di situ. Oke, nah ketika harga sedang naik, banyak retail yang menaruh stop loss di apa pasang buy limit, sell limit di sini order ya sini ya. Order dan stop lossnya mungkin ya di sini lah ya. Nah, ini sudah kena stop loss hunter di sini. Udah false breakout. Tapi ini belum bisa dikatakan sebagai false breakout kalau dia harga masih cenderung untuk naik ke atas. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini ini terjadi breakout struktur di mana harga candle yang naik ini di breakout ke bawah ya. Jadi kita punya potensi sell kurang lebih di sekitar sini ya. Kurang lebih berapa pip di sini? Kurang lebih sekitar 30 pips. 25 pip deh. SL-nya ini taruh di atas SL Hunter-nya, false breakout-nya kurang lebih di sini lah ya. Sekitar 80 pip lah. TP-nya 160 ya. Kita coba. Oke. Jadi targetnya bisa taruh di sini ya. Oh, udah lolos ya. Udah lolos. Kembali ke sini ya harganya ya. Dan di sini sudah terjadi breakout di sini. Oke. Jadi kemungkinan besar harga bisa balik lagi ke arah sini seperti di sini ya. Oke. Seperti di sini ya. Ini sudah breakout kembali ke atas dan ini breakoutnya ke bawah. Boleh sell nggak di sini? Ya boleh aja. Yang penting kita tidak usah meresikokan terlalu besar lah. Misalnya kita kasih resiko di sini sekitar 120 pips. Kita ambil perbandingannya satu-satu aja. Oke, sudah selesai. Nah, ini adalah contoh transaksi range di dalam range, yaitu dengan memperhatikan level likuiditas dan breakout struktur. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika berguna, jangan lupa untuk men-sharingkan ke teman-teman yang membutuhkan dan jadikan ini sebagai bahan perbandingan. Dan saya berharap bahwa video ini memberikan manfaat kepada teman-teman yang sudah menontonnya. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.